Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan salah satu dan yang lain di antara Rasul-Rasul. Jadi ada orang itu beda-bedakan. Ya orang Kristen Yahudi itu kan beda-bedakan. Orang Islam pada Nabi Isa, pada Yesus iman apa enggak? Kan iman. Orang Islam kepada Nabi Musa, nabinya orang Yahudi iman enggak? Kan iman. Pada kitabnya orang Kristen Injil iman. Pada kitabnya orang Yahudi Taurat iman. Tapi orang Kristen tidak iman pada Al-Quran. Orang Kristen tidak iman kepada orang Yahudi, tidak iman pada Al-Quran. Itu yang dimaksud itu, membeda-bedakan. Tapi orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak membeda-bedakan di antara Rasul-Rasul, semuanya diimani oleh Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka itu yang bakal oleh Allah diberikan pahala-pahala yang besar, diberikan pahala dari ngamal-ngamalnya. Itu lam yufariqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum sawaba amalihim. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Itulah yang enak, Rek. Jadi perlunya tafsir itu begini. Jadi salah kita itu diberikan pahala besar kalau iman kita kuat. Maka masih disiapkan oleh Allah apa? Ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan dan rahim, belas kasih. Apalagi kita dicintai Allah, lah wong dicintai kan enak tuh. Gimana orang dicintai? Barang-barang salah-salah itu kalau kecil-kecil dibiarkan, enggak apa-apa. Sepurane Mas yo enggak apa-apa. Sepurane mah ya ndak apa-apa. Ini namanya cinta. Tapi kalau benci, barang apik dianggap jelek. Oh, anjen sodrun. Ada cerita itu. Orang kawin dua, nikah dua. Mbok tuwa wis gak pati dicintai, ganti anyar. Baru cuwintane ndak kaprane mbok enom. Satika duduk-duduk mbok tuwek mbok enom ning sandinge si suami. Mbok nome ngentut, tes, mambu. Siapa yang dituduh? Mbok tua, ngentut ae tawek silite wis legrek iki paling. Malah ambune batang manu. Ngentut ya. Ndak Mas, mboten Mas. Alah, salah ngentut gak ngaku. Ngomong anu. Akhirnya mbok nome kula Mas yang ngentut. Oh, sampeyan Adik. Layak mambu duren ya. Nah. Kadang cinta untuk bereng-berengan mambu duren. Kadang benci muntut batang, masyaallah. Usahakan kita dicintai Allah. Tidak minta dikasih, salah-salah diampuni. Dibelas kasih. Yas'aluka ya Muhammad ahlul kitab antunazzila alaihim kitabam minas sama. Ini sampean kalau besok berjuang bisa menjiplak dawuh ini. Perusuh lawan-lawan pejuang, orang yang menjadi penghalang semacam ini mulai dulu. Ahli kitab orang-orang Yahudi minta kepadamu Muhammad supaya kau menurunkan Al-Quran dari langit satu kali. Brek. Seperti halnya Allah menurunkan pada Nabi Musa. Muhammad, kalau itu Quran betul-betul dari Allah, mestinya kau bisa menurunkan seperti ketika dari Nabi Musa dulu. Brek. Ya tidak sama Nabi Musa berapa lembar. Nabi Musa masalahnya juga sebentar. Nabi Muhammad kan untuk seluruh alam. Tapi juga orang-orang Yahudi masalah kepada Nabi Musa beda. Kalau Nabi Muhammad dimintai tanda kebesaran mukjizat dengan turunnya Al-Quran satu kali global, orang Yahudi anjan yang
enak yang dimasalahkan. Kalau itu betul-betul dari Allah, Tauratmu itu Musa, berarti kamu bisa memperlihatkan Allah, malah minta melihat Allah. Kalau Allah itu ada betul Tuhan, maka kau tidak melihat. Tidak ada habisnya. Tidak ada habis. Sampai esok kalau berjuang, kok ada yang aneh-aneh, Allah itu bukan itu. Kalau kiai kalau ustadz beneran ini, pokoknya kita ikhlas dulu karena Allah mengajak umat yang baik. Kita niati untuk sama-sama berjalan di jalan Allah. Sing gelem melok ya ayo, ndak gelem wis rasa mal. Jarne. Nguntut nang ngarepe ya buah, meleding ya buah, ngantemi ya buah. Insyaallah nanti akan baik-baik semua. Ini tinggal niruin saja. Nabi Muhammad disuruh menurunkan Al-Quran 1 kali global. Nabi dulu itu begini, Nabi dulu itu begitu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Masya Allah. Fakot sa'alu Musa akbar. Tapi ketahuilah Musa, mereka itu malah meminta kepada Musa yang lebih agung. Apa itu? Arinallah min dalik arinallah jahroh. Musa, kalau Allah itu benar ada, kau itu betul-betul utusannya, tunjukkan kami pada Allah. Roh ke aku nang Allah, wes. Pegelan wes, ada kira kena diomong angel teman tuturamu. Fa khadatu musaiko, bledak teko dar. Petir menyambar, dar mati. Bidul mihim. Sebab kedoliman mereka. Pasti nanti Allah menolong. Tuh di api-api itu caranya kok ngelama terus. Enek mah, dar mati. Wis gak gelah, wis padung mati separuh. Niki ya sik adung-adung sudah kadung anjane gak karu-karuan. Malah gak percaya bahwa petir tadi adalah siksa dari Allah. Summa tahudul ijla. Ini perjalanan yang ini. Wah, nek koyo berhasil sukses, banyak yang ikut, banyak yang taubat. Kalau memang pun jere dia itu menjadi ujiannya pejuang. Ya enek. Oh, boyku. Kadang malah ngelok-ngeloknya itu sihir itu kan. Summa ta'udul ijla min ba'di ma bayan. Malah mencari sesembahan lain. Mengambil pedet emas sebagai sembahan lain padahal setelah datang mukjizat. Allah sik ngapura ya fa'afauna andalik dan masih saya ampuni gak apa-apa. Maksudnya tidak dihabiskan total oleh Allah. Supaya mereka mungkin ada yang terus taubat, sadar, dapat hidayah. Cuman akhirnya kabeh kemenangan diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, pejuang-pejuang agamanya. Wa taina Musa sultanan mubina. Akhirnya saya berikan Musa kekuasaan, kemenangan yang jelas. Semuanya dikuasai oleh Nabi Musa. Sampai yang jelek-jelek pun manut taubat. Mana saya sudah kadung jelek, saya sudah kadung menentangmu. Zaman dulu ya soro ya. Taubatnya itu dengan bunuh diri. Ini tasalutan bainan doirun alaihim kaisu amarum biqatil anfusihim. Mati itu nih. Bunuh. Fatau ya kalau memang saya kita enak umat Nabi Muhammad. Taubatnya cukup dengan taubat nasuh. Getun, menyesal, tidak mengulangi dan mengakui wis beres. Azam kuat tidak mengulang, ini menyesal. Dulu bunuh diri. Ya Allah, mati dipateni. Ya Allah. Saya nak umat Nabi Muhammad. Tapi intinya daripada ayat ini cobaan ibarat mendung, ibarat petir, ibarat angin. Semakin gelap, semakin besar petir, maka semakin mendekatkan kita pada hujan, semakin mendekatkan kita pada pertolongan Allah. Soleh berjuang dapat ujian besar, masalah besar. Ibarat itu petir yang menyambar-nyambar, ibarat itu angin-angin yang akan membawa hujan. Kamu kuat kabeh sabar. Al-Fatihah.